Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, kemudian yang ketiga, cepat baiklah jam 6:05 ternyata, tidak terasa. Kemudian yang ketiga, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, apa yang dapat menyelamatkan kita di alam kubur kita dari siksa kubur, yaitu membaca Al-Quran. Orang yang banyak membaca Al-Quran. Ibu, bapak, sudah banyak Ramadan yang kita lalui, bertahun-tahun, dak kada kita belum bisa juga baca Quran. Dak kada masih Iqra 1 itulah, dari tahun alif sampai tahun jet. Tahun ya ini bapak ibu sekalian, dulu Iqra 1, tahun ini masih Iqra 1 juga. La haula wala quwata illa billah. Paling tidak belajarlah bapak ibu sekalian. Kalau malu belajar di masjid, belajar. Kemudian kita datangkan guru, paling tidak guru privat Al-Quran yang bagus bacaannya, yang tajwidnya bagus, yang fasahahnya bagus, supaya nanti kita bagus juga pecah guru kita. Lah tua Ustaz aku nih, jangankan baca Quran, baca Iqra lagi etak-etok Ustaz. Mak mano macam itu Ustaz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mahiru bil Quran fahuwa ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran nanti di yaumul qiyamah akan bersanding dengan malaikat-malaikat Allah, dengan nabi-nabi Allah, dengan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Akan sama derajatnya dengan itu. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta, kemudian mereka merasa berat ini lidahnya untuk membaca Quran, wa yatata'ta kata Rasulullah, fahuwa alaihi syaq, lidahnya berat mengucapkan ayat demi ayat Al-Quran, sudah belajar tapi masih berat Ustaz lidah ini, karena memang tidak dibiasakan sejak kecil Ustaz. Sejak kecil memang bapak saya tidak mengajarkan Quran, bapak saya kemudian tidak mendatangkan guru Quran kepada kami. Maka setelah kami tua, susah lidah ini untuk dibengkok-bengkokkan Ustaz. Susah untuk mengucapkan, melafalkan Quran Ustaz. Apa kata Rasulullah? Lahu ajrani. Orang yang sudah belajar tapi masih juga berat lisannya mengucapkan Quran, lahu ajrani, mereka mendapatkan 2 pahala kata Rasulullah. Yang pertama pahala mereka sudah mau belajar Al-Quran, yang kedua pahala mereka sudah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jangan berhenti belajar, walaupun Bapak Ibu merasa berat lidahnya untuk baca Quran, baca terus, insya Allah inilah yang akan menyelamatkan kita di alam kubur kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, apa perkara, apa amal yang dapat menyelamatkan kita dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, yaitu zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisa-sisa umur kita Bapak, sisa-sisa umur kita Ibu, gunakan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis salat subhanallah 33 kali. Kemudian disambung dengan alhamdulillah 33 kali. Kemudian disambung lagi dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali juga. Ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, genap 100 kali. Apa yang kita dapat? Kata Rasulullah, sebanyak apapun dosa-dosa kecil kita akan dihapus, akan dilebur, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lepas dengan tasbih Bapak Ibu. Kalau tidak tasbih biasa, tasbih digital.
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Salawat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Zikir kepada Allah, inilah yang akan menyelamatkan kita dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diambil manfaatnya dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa ada pertanyaan, Bapak? Tidak ya? Pas ya? Baik, ada. Oh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bersama, ada hadis yang begitu menarik dan menggairahkan yang sering dibacakan oleh Ustaz, yaitu barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 1 kali sama saja dengan membaca sepertiga Al-Quran. Yang berarti kalau kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama saja dengan khatam Al-Quran. Atau kalau kita membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Apakah hadis itu masih berlaku sekarang atau hanya berlaku ada kondisinya itu? Mudah-mudahan kita semua berjamaah majelis juga akan dibangunkan rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, dan bagaimana kemudian hadisnya yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan bagus dari Bapak. Ya, Bapak, mantap pertanyaannya. Pendek tapi lugas, pendek tapi bernas. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul apa kata Bapak tadi, bahwasanya kalau kita membaca 3 kali surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq, surah An-Nas, kemudian itu sama saja kita membaca seluruh Al-Quran 30 juz. Nah, apakah hadis ini benar, Ustadz? Benar adanya hadis ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Betul adanya hadis ini, tapi saya sampaikan bahwasanya hadis ini hanya sebagai motivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jangan sampai mengesampingkan kita untuk membaca Al-Qur'an seluruhnya. Karena kita tahu hadis ini saja, kemudian malas baca Quran. Alah, yang penting baca kulhu baik 3 kali, Ustaz. Lah sudah sama baik hatam Quran macam itu. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Sama saja ketika kita umrah di bulan Ramadan, sama pahalanya seperti haji bersama Rasulullah. Itu pahala umrah di bulan Ramadan. Kalau kita umrah di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan kita berhaji bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi pahala tidak bisa mengesampingkan haji besar, haji betulan, Bapak Ibu sekalian. Ini gara-gara kemudian umrah bulan Ramadan, kemudian habis umrah bulan Ramadan, habis lebaran, kemudian di depan namanya ditulis haji. Masya Allah, ini tidak betul, Bapak Ibu sekalian, ya. Haji K, haji kecil misalnya kan, haji B, haji besar, ini tidak betul. Jadi walaupun ini pahalanya sama dengan mengkhatamkan Quran, tapi jangan mengesampingkan kita untuk membaca seluruh Al-Quran dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Kecuali kalau memang kita tidak mampu baca Quran, tadi terbata-bata, kemudian alif-alifan tidak tahu, hafalnya cuma kulhu baik. Ada memang sahabat Rasulullah, setiap salat jamaah dia imam, setiap jamaah dia imam, dia bacanya kulhu habis Fatihah. Habis Fatihah rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu lagi, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian dilaporkan sama Rasulullah, ya Rasul, ini sahabat kalau ngimami kami kulhu lagi yang dibaca ya Rasulullah. Tak katik surat lain yang dia hafal. Apa kata Rasulullah? Engkau suka dengan kulhu? Suka ya Rasulullah. Ya, lanjutkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, bagi yang bisa membaca Quran, alangkah lebih baik
Alangkah lebih afdal kalau kita memperbanyak membaca Al-Quran, apalagi nanti masuk bulan Ramadan, di mana di sana disebutkan sebagai syahrul Quran, bulannya Al-Quran, di mana kita diperintah oleh Rasulullah untuk banyak-banyak bergelut dengan Al-Quran, untuk banyak-banyak membersamai Al-Quran. InsyaAllah dengan banyak membaca Quran ini, nantinya di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipetik manfaatnya dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jama'il ahwali wal afat wa taqdirna biha ya Allah jami'al hajat wa tahhirna biha min jama'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jama'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na shaqiyyan wa la mahruman. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.